السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمد رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah, 1277 Masehi. Hadis ke-15 bab Raja' atau hadis ke-427 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadha al-kitab rahimallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaq alaih. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini termasuk faqih dari kalangan sahabat. Jadi sahabat itu macam-macam ya. Jadi ada yang biasa. Nah, yang biasa itu biasanya kalau di hadis disebut A'rabi. A'rabi itu orang kita nyebutnya Badui. Jadi orang luar Madinah yang ke Madinah itu jarang-jarang. Nah, itu A'rabi itu. Nah, itu juga kalau mau amal ya yang sederhana aja. Pokoknya saya jalankan yang wajib aja ya Rasul. Yang sunnah nggak usah. Nah, itu A'rabi biasa. Namun sebiasa-biasanya sahabat itu jauh di atas kita nih. Jadi walaupun orang kita itu hafal Quran umur 7 gitu, ya nggak ada levelnya sama sahabat ya. Jadi beda, level kita beda dengan sahabat. Nah, ada yang faqih, ahli fikih. Jadi dulu sahabat itu kalau ditanya sesuatu, dia ada yang paham untuk pekerjaannya saja. Jadi kalau pertanian, ya saya pahamnya zakat pertanian lah. Kalau yang lain-lain, tanya itu aja. Nah, kayak gitu. Jadi sama, ya. Nah, sahabat Mu'adz ini termasuk faqih, ahli fikihnya para sahabat. Tapi usianya tidak tua. Beda dengan kayak Abdullah bin Mas'ud. Nah, kayak gitu tuh. Ya, itu pakar ya, Abdullah bin Mas'ud. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bertanya, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah?" Nah, ini pertanyaannya, hal tadri? Ya, hal tadri ma haqqullah ala ibadihi? Jadi
bahasa umumnya tadri itu tahu secara hakikat lah. Nah, itu tadri itu. Kalau di Al-Qur'an, nah itu ada kalimat adraka. Nah, itu berarti hakikat. Jadi kalau ada pertanyaan, wa ma adraka, dan tahukah kamu apakah itu? Nah, itu adraka itu hakikat. Dan biasanya ini pertanyaan yang akan dijawab sendiri oleh Allah. Inna zannahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah itu lailatul qadr? Karena ini hakikat. Nah, ini kita nggak tahu. Maka dijawab sendiri oleh Allah. Al-qariyatu mal qariyah wa ma adraka mal qariyah. Nah, itu akan dijawab sendiri oleh Allah, kan itu hakikat. Termasuk ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bahwa mata itu tidak bisa melihat hakikatnya Allah. Nah, kayak gitu. Ya. Hakikatnya Allah kita nggak tahu. Dan Allah bisa melihat hakikat kita yang mata. Oleh karena itu melihat Allah itu kalimatnya adalah nazar. Nazar, bukan idrak. Nazar itu nanti di surga kenikmatan terbesar adalah nazar, melihat Allah. Hakikat tidak. Jadi kata ulama seperti melihat bulan purnama. Nah, melihat purnama itu kita nggak tahu hakikatnya. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Itu nazar namanya. Nah, di sini Rasulullah bertanya, hal tadri? Apakah kamu tahu apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, ini tawaduknya sahabat karena memang nggak tahu ya. Karena memang nggak tahu, itu akan dikasih tahu gitu ya. Jadi ini bukan mengajak debat ya. Nah, bukan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah kepada hamba adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Berarti kalau hak Allah maka menjadi kewajiban hamba. Sedangkan hak hamba kepada Allah adalah agar Allah tidak menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi ini syarat kalau ingin selamat gitu aja. Aku katakan karena ini termasuk berita gembira. Jadi ini berita yang sangat menggembirakan bagi Mu'adz bin Jabal. Wah, enak ya ternyata kita tinggal tidak menyekutukan Allah, aman. Nah, kayak gitu. Ya. Bolehkah aku beritakan ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, jangan sampaikan berita ini, niscaya mereka akan bermalas-malasan. Jadi kadang ada berita yang berita itu membuat orang malas. Nah, itu kita simpan dulu sampai orang ini paham. Jadi ini diberitakan oleh sahabat Mu'adz karena orang sudah paham maksudnya. Tapi kalau enggak, wah itu ya orang jadi males. Ya misalnya yang sering kita bahas bahwa Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ada orang berbuat dosa terus-menerus, terus kita dalili nggak apa-apa, Allah itu kan Maha Pengampun. Ya orang ini akan
buyar ya, kayak gitulah. Ya males saya. Ya udahlah kan. Nanti Allah Maha Pengampun kok. Pokoknya aku Islam, syahadat, surga. Nah, ya bukan begitu. Maka bagi dai, bagi ustadz, nah ini juga harus bisa memilih dan memilah, sehingga kaidahnya khatibin nas ala qadri uqulihim. Jadi sampaikan, bicara dengan orang sesuai kondisi orang itu, selatar belakang, pola pikir dan seterusnya. Jadi nggak bisa jawaban itu sama, nggak bisa. Rasulullah pun sama, kalau ditanya itu ya jawabannya beda-beda, tergantung dari kondisi masing-masing orang. Makanya ulama itu kalau ditanya, oh ini ada katakanlah pemimpin, apa amalan terbaik bagi saya? Jawabannya bukan wiritan, ya jadi pemimpin yang adil. Nah, bukan waktunya kerja terus maca Quran 5 juz. Wah, masya Allah. Pak Camat itu ya baca Quran mulai jam 8 sampai jam 10 dapat 5 juz. Wah, itu ya salah. Lah wong pemimpin kok malah maca Quran jam kerja, ya. Nah, itu salah paham, ya. Kalau orang ini ada nih, saya dulu pernah dikomplain juga. Oh, jam kerja malah wiritan, gak mari. Itu ada orang, jadi ada orang SKK Migas itu cerita ke saya itu punya anak buah, Pak. Mau saya ajak rapat dulu, sholat duha. Kasus. Ya sholat duha sebelum jam kerja, kan gitu ke. Oh jam 8 ya sholat duha. Ini gak tahu ngaji dah yo. Insyaallah saya sholat duha. Saya kan dodge one day one juice. Nah, bukan begitu. Jadi beda-beda ya. Beda-beda jawaban ya. Kayak gitulah. Karena kalau enggak ya orang akan mengira dengan ini saya akan naik derajat, ya salah. Keliru. Waktunya kerja ya kerja lah. Nah, itu kadang. Nah, ini kadang dianggap ibadah itu cuman baca Quran, zikir, nah kayak gitu. Jadi kerja itu gak dianggap ibadah. Ini juga jadi isu. Kadang juga, nah ini saya ya, makanya ya kita itu harus utuh ya. Bahwasanya uang kita gak akan dibawa ke kubur, gitu maka sedekahlah. Ngasih makan anak istri juga sedekah. Nah ini kadang kita ini ya apa sih, nah gitu loh. Ya ngasih makan anak istri itu sedekah, bayar sekolah anak itu juga sedekah. Mana nih bayar sekolah ngamuk-ngamuk. Terus ngamuk-ngamuk jalur diskon isok gak lah gitu. Ya itu juga sedekah, itu ya sama gitu ya. Nah, itu juga jadi isu ya. Bayar iuran RT RW, itu sedekah juga. Jangan dikira itu bukan sedekah. Sama ya. Itu kadang kita salah paham ya. Salah paham. Dikira sedekah itu hanya ke fakir miskin, ya enggak juga lah. Jadi di sini sahabat Mu'adz itu jangan sampaikan berita ini. Niscaya mereka akan bermalas-malasan. Nah, waktu kondisi belum memungkinkan. Ketika kondisi sudah memungkinkan, ya disampaikan sama sahabat Mu'adz kayak gitu. Dan ini harus paham gitu ya, kondisi harus memungkinkan. Levelnya tahu lah. Hadis ke-16. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
Fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Muttafaq alaih. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, Bara' bin Azib. Azib itu ayahnya Bara' ya. Dia jualan kuda, Azib itu. Nah, kan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu kan hanya ditemani oleh Abu Bakar. Nah, gimana cerita kok bisa sahabat dapat info kan gitu ya? Karena kan ini hanya Abu Bakar aja yang tahu kan? Nah, salah satunya ini Azib ini. Ini Bara' bin Azib. Nah, Azib ini ayahnya. Jadi Abu Bakar itu beli kuda ke Azib, ke sahabat Azib ini. Terus Abu Bakar, ya ini saya bayar, nanti suruh anakmu Bara' ngirim kuda ke aku, ke rumahku. Lalu Azib itu ngomong, tunggu dulu. Saya nggak mau ngirim kuda sebelum kamu ceritakan apa yang terjadi ketika hijrah. Termasuk di Gua apa? Gua Thur ya. Nah, itu kan cuma berdua aja itu kan. Sehingga hadis itu nggak ada yang hilang. Nah, itu intinya. Hadis itu nggak ada yang hilang. Nggak. Walaupun hadis itu hanya diceritakan kepada seorang saja, nanti ini akan di-share. Kayak tadi hadisnya Mu'adz bin Jabal, itu hanya Mu'adz aja sendirian. Nggak ada sahabat lain. Wong tadi sahabat Mu'adz itu kan dibonceng di atas seekor keledai. Berarti kan hanya sendirian tuh. Tapi nanti di-share oleh sahabat Mu'adz. Nah, kasusnya hijrah di Gua Thur dan seterusnya itu kan sendiri itu sahabat Abu Bakar itu. Kok bisa tahu? Nah, ini karena sahabat lain bertanya. Karena beliau itu sahabat itu kalau ada ilmu, itu dikejar. Ilmu itu dikejar. Sahabat Azib akhirnya dapat cerita ya. Termasuk akhirnya menyebar. Nah, maka ulama itu menyimpulkan bahwa hadis itu nggak ada yang hilang, satu pun nggak ada yang hilang. Bahkan disebutkan hadis itu termasuk wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, seperti itu. Nah, ini saya bahas ya karena lagi rame di YouTube. Jumlah hadis. Jadi hadis itu ada berapa sih? Hadis itu ada berapa? Hadis itu ada matan, ada sanad. Matan itu isina hadis. Itu matan. Sanad itu perawi hadis. Disebut satu hadis. Itu ya hitungannya matan dan sanad. Jadi misalnya matannya sama, tapi perawinya yang satu dari sahabat Nabi namanya Ibnu Umar, dari muridnya namanya Nafi. Nah, berarti ini hadis matannya satu, Ibnu Umar, Nafi. Ini dihitung satu hadis. Ibnu Umar ke muridnya yang lain. Ya, ini misalnya namanya anaknya sendiri ya, Salim. Berarti dihitung 2. Jadi satu hadis itu walaupun isinya sama, tapi jalurnya ada yang berbeda, dihitung satu hadis. Kalau nanti sampai turun lagi ke bawah, bentar ya, saya agak lupa. Misalnya karena Ibnu Umar itu punya murid ya. Muridnya ada Salim sama Nafi. Nanti Abdullah bin Umar ke Salim ke Zuhri. Itu satu.
Abdullah bin Umar ke Nafi ke Imam Malik. Nah, itu juga satu. Nah, pokoknya sanad ini ada yang berbeda walaupun matanya sama, yaitu satu. Sehingga jumlah hadis itu banyak. Nah, banyaknya berapa? Imam Bukhari di dalam satu riwayat berkata, aku hafal 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis sahih. Berarti 300.000 dalam sebuah riwayat. Di riwayat lain Imam Bukhari itu diriwayatkan bahwa Sahih Bukhari itu diambil dari 600.000 hadis. Berarti Imam Bukhari hafal 600.000 hadis. Imam Muslim 300.000 hadis. Jadi tadi ya, hadis itu sanadnya walaupun matanya walaupun sama, isinya sama, tapi cabang ini berbeda, yaitu satu, nah gitu ya. Jadi matanya ya satu aja, tapi cabangnya ada 100, ya berarti 100 hadis. Nah, gitu aja. Itu angkanya gitu. Imam Abu Daud di Sunan Abu Daud itu Imam Abu Daud hafal 500.000 hadis. Nah kayak gitu. Imam Syafi'i 300.000 hadis. Nah yang paling banyak itu Imam Ahmad 1 juta hadis. Tapi itu juga masih ada perdebatan apakah itu hitungan 1 juta atau pokoknya banyak lah. Nah kayak gitu. Nah kalau kita hitung begitu maka maksimal hadis itu 1 juta. Maka kemarin rame di YouTube ada penceramah bilang Syekh ini hafal 7 juta hadis. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kan ada penceramah rame di YouTube bahwa Syekh ini hafal 7 juta hadis. Itu nggak mungkin. Karena apa? Dahulu saja sebelum hadis dibukukan itu maksimal 1 juta hadis. Setelah dibukukan jadi kutubut tis'ah tuh. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi dan sebagainya. Itu kalau ditotal dikumpulin juga nggak nyampe 100.000 hadis. Nggak nyampe. Lalu ada pendukungnya penceramah ini dalil. Wah, itu kan langsung bermimpi ketemu Rasulullah saya itu. Justru lebih sedikit karena matanya sama ya. Jadi jumlah hadis itu banyak karena sanad, turuk jalannya. Kalau langsung ketemu Rasulullah ya malah lebih sedikit. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus paham ilmu. Makanya ya ingin ya, kadang bedanya ceramah sama ngaji kitab. Nah, itu begitu. Kalau ceramah itu ya iso karep-karep ini. Kalau ngaji kitab kan jelas. Kan saya baca itu kan nggak jauh lah. Mosok saya bacanya salah gitu. Nah, seperti itu. Maka memang beda lah ngaji kitab istilahnya dari kulit ke kulit sama ceramah. Kalau ceramah itu memang pertanggungjawabannya nggak bisa tinggi ya secara keilmiahan. Oke, jadi keilmiahan ceramah itu tidak bisa tinggi. Karena itu Gus Baha itu nggak mau ceramah. Jadi kan nggak tahu. Gus Baha itu ngomong sih, saya nggak mau ceramah, saya baca kitab. Jadi kan nanti Gus Baha ceramah gitu, nggak nanti. Mesti moco kitab. Nah itu karena keilmiannya tinggi. Makanya kadang ini jamaah itu ada orang ceramah dianggap benar 100%. Nah itu sebetulnya ya enggak juga. Oke, itu yang harus hati-hati lah. Oke. Orang boleh salah ya boleh-boleh aja. Karena itu tidak bisa kita menganggap penceramah pasti 100% benar. Namanya juga orang lupa ya. Kan begitu. Makanya saya setuju ceramah pakai slide itu. Kan kemarin kan ada yang pakai slide ya. Nah, itu mending begitu. Cuman ya gak lazim ya. Gak lazim ceramah pakai slide itu. Ya makanya ya Gus Baha itu lebih hati-hati ya. Nggak mau ceramah nggak pakai kitab nggak mau. Jangan pernah lihat Gus Baha
ceramah tanpa kitab. Saya belum pernah, karena ngomong sendiri Gus Pak. Saya nggak mau ceramah nggak pakai kitab. Saya baca kitab, saya terangin. Nah kayak gitu. Ya itu nggih. Jadi tidak mungkin hadis itu sejumlah 7 juta, nggak mungkin, karena dahulu kala terbanyak 1 juta. Kalaupun dalil itu langsung ketemu Rasulullah dalam mimpi, justru jauh lebih sedikit. Karena hadis itu banyak karena sanadnya, matannya sedikit. Bahkan Imam Bukhari itu, di Sahih Bukhari itu sekitar 7 ribuan. Itu karena diulang sama Imam Bukhari. Jadi kalau tidak diulang ya 4 ribuan. Nah kayak gitu ya. Kenapa diulang? Karena babnya beda tapi hadisnya sama. Jadi hadis ini mengandung makna ini, hadis yang sama mengandung makna yang lain. Jadi diulang sama Imam Bukhari. Nah gitu ya. Jadi itu juga harus dipahami bahwa penceramah belum tentu benar. Dan itu nggak apa-apa, namanya manusia ya. Manusia itu begitu. Jamaahnya aja yang kadang belani ini salah. Ya. Nah, jamaahnya yang belani ini keterlaluan. Pasti benar, nggak mungkin salah, ya nggak ada orang kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini tentang Bara' bin Azib. Bara' ini berarti anaknya tadi ya. Berkata bahwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika seorang Muslim ditanya di alam kubur, sementara dia bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammadur Rasulullah, saat itulah berlaku firman Allah Ta'ala, Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan akhirat. Jadi di sini maknanya bahwa pertanyaan kubur itu pasti terjadi. Pasti. Pertanyaan kubur itu terjadi. Untuk kita lah. Untuk kita gitu. Nah, dan sudah di spill ya pertanyaan sama jawabannya ya. Man Rabbuka kan ada, udah jawabannya sudah ada. Tinggal dihafalkan. Gitu. Lalu soalnya bocor, jawabannya bocor, masih nggak bisa jawab. Ya sing nemen sapa? Wong soal wis bocor, jawabannya bocor. Nah, itu yang harus kita ini kan. Nah, kemudian kalau misalnya itu kan, saya kan nggak bisa bahasa Arab, nah, gitu. Ya nggak ada kayak gitu. Orang beriman itu langsung dapat ilham. Jadi diilhamkan oleh Allah jawaban dan hujjah yang benar, yaitu syahadat. Sudah gitu. Jadi nggak usah khawatir saya nggak bisa bahasa Arab. Cuman memang ada pesan dari ulama bahwa kita itu harus belajar bahasa Arab minimal untuk sholat. Itu minimal. Jadi minimal untuk sholat itu harus tahu artinya. Nah itu minimalnya. Ulama berpesan begitu. Minimal untuk sholat harus tahu artinya. Nah itu bahasa Arab khusus sholat saja. Di luar sholat ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, Allah yang ngasih ilham. Gitu aja. Itu kekuasaan Allah. Tapi di dunia ini usaha kita adalah kita tahu bacaan sholat. Nah itu minimal. Bahkan ada yang mengatakan wajib ada. Jadi wajib tahu bacaan sholat. Kenapa? Karena jangan sampai kita membaca itu salah. Kalau membacanya salah,
Nah itu kita mungkin bukan berdoa, tetapi malah kata ulama bisa memaki-maki dirinya sendiri. Nah itu yang harus hati-hati. Nah, gitu, ya. Jadi minimal bacaan sholat itu dibenerin, kemudian juga bacaan sholat itu kita tahu artinya. Oke, kita hati-hati dengan bacaan-bacaan lah gitu. Karena bahasa Arab itu pertama tentang makhraj ya. Makhraj itu kan berbeda, maknanya berbeda. Oke. Misalnya alim, alim pakai ain, alim gitu ya. Itu kan maha mengetahui. Tapi kalau dibacanya alim, itu kan kayak huruf A biasa. Nah itu artinya sangat pedih. Nah ini siksaan yang sangat pedih. Jadi alim sama alim kan beda. Nah ini. Syakara pakai shin bacanya itu bersyukur. Nek sakara kan kayak sin biasa. Nah itu mabuk. Nah, kan beda ya. Kalau syakara misalnya ayat Quran. Wa idza dzana rabbukum la in syakartum lazidannakum, jika engkau bersyukur ya pasti aku tambah nikmat. Tapi kalau kita bacanya la in sakartum, jika kamu mabuk, lah kan beda. Beda. Makanya itu. Panjang pendek juga sama. Misalnya gini. Laqad nasarakumullahu. Jadi teman-teman wis nulung sapa kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Bacaannya cepat ya. Laqad nasarakumullahu, sungguh Allah telah menolongmu. Tapi kalau kita bacaannya laqad nasarakumullahu, nah itu berarti yang nolong dua, padahal yang nolong satu, hanya Allah. Nah yang kedua siapa? Apalagi kita bacanya laqad nasarakumullahu, nah, itu orang Nasrani malah Nasoro gitu. Ya makanya panjang pendek itu hati-hati. Nah pernah gitu. Anak saya kan ikut lomba Pildacil di SMA 2, SMA 2, SMA Negeri 2. Itu beberapa itu salah makhrajnya. Kan harusnya qaulan sadida pakai sin. Ya, pakai sin. Keliru qaulan syadida. Wah, kalah benar. Itu ada mungkin 3 orang itu. Qaulan syadida, qaulan syadid. Oh, sampai juri ini coret. Nah, itu beda ya. Qaulan syadida itu lemah lembut, kalau syadida, syadid, keras. Kan beda jauh. Nah, mungkin karena masih sekolah ya, hafalannya mungkin kalau di panggung kan demam panggung ya. Wah, biar mantep. Qaulan syadid. Malah salah. Nah, kayak gitu ya. Jadi pertanyaan kubur itu, ya kita sudah tahu lah jawabannya. Ya, kita sudah tahu jawabannya. Soalnya juga sudah tahu. Yang belum tahu nanti tanya Pak Tarom. Soal dan jawaban. Ya, soal dan jawaban sudah di-share. Bisa di-download di mana-mana. Ya, di buku-buku yang yasinan biasanya ada juga. Talqin, bagian talqin. Jadi nggak usah khawatir kita nggak bisa bahasa Arab, cuman ulama berpesan minimal kita baca sholat itu benar dan tahu artinya, minimal begitu. Bahkan ada yang mewajibkan. Kenapa? Alasannya tadi, jangan sampai kita itu berdoa tapi malah memaki-maki diri sendiri karena salah. Nah, kayak gitu. Karena ini bacaan sholat, ya. Harus benar dan bisa artinya gitu. Nah, itu di hati-hati. Kemudian nah ini kata ulama bahwa
Kan pesannya itu kan urip iki mung mampir ngombe. Gitu ya. Urip iki mung mampir ngombe. Berarti sebentar. Sebentar itu ya kalau nggak usah dibandingkan dengan alam akhirat ya. Dibandingkan dengan alam kubur aja tuh. Orang yang meninggal tahun 1900 itu sampai sekarang sudah berapa tahun di alam kubur? 124 ya. Yang meninggal 1900. Sedangkan hidupnya paling 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun lah paling tinggi lah. Maka nggak usah dibandingkan dengan alam akhirat, dibandingkan dengan alam kubur saja, kita kalah jauh lagi. Makanya hidup ini kita siapin. Nah ini kadang. Ada orang yang mengira, balik kayak tadi, ibadah itu melulu zikir. Itu ibadah melulu zikir. Itu yang saya juga gimana ya? Saya itu pernah dikritik sama teman. Dia ngomong gini, Mas Faisal ini paling nih amal ya lebih banyakkan saya. Wong saya itu wiritannya banyak. Saya sering ziarah kubur, nah kayak gitu. Ya karena teman sendiri ya saya jawab. Saya ini ngajari orang IT-nya Pemkot untuk database kependudukan. Oke, jadi jenengan kan ada data penduduk ya, KTP itu kan. Nah, saya kan ngajari itu. Kalau datanya hilang, itu orang nggak bisa haji. Bener nggak? Ayo, data jenengan hilang gitu, bisa haji nggak? Ya nggak bisa haji. Maka kaidahnya berlaku. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau yang wajib itu nggak bisa sempurna tanpa adanya sesuatu ini, maka sesuatu ini jadi wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Kalau ke lantai 2 harus lewat tangga, kita wajib ke lantai 2. Menuju lantai tunggal, wajib ada tangga. Berarti hukumnya tangga menjadi wajib. Ya dengan haji, pesawat itu nggak ada hukumnya loh ya. Ada nggak hukum bikin pesawat itu? Ya nggak ada. Tetapi karena haji butuh pesawat, maka pesawat menjadi wajib. Berarti bikin pesawat berpahala. Kan gitu ya. Dan pahalanya banyak wong mau ke wajib. Nah ini kadang orang mengira bikin pesawat, bikin kapal itu nggak berpahala, jare sopo. Wong kaidahnya sudah jelas. Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib lil wasail hukmul maqasid. Maka yang belajar bikin pesawat, oh itu berpahala, nggak usah khawatir. Nggak cuman sing muter tasbih. Nah ini kadang kita salah paham. Makanya ada kritikan tuh. Orang Islam ini kok gak maju-maju. Nah kayak gitu. Karena yang dibahas alah teknologi maju ya meneh gak digawe nang akhirat. Lho yo. Wes kasus. Lah kita dakwah lewat internet. Andai kata. Ini kan penemu lampu ini siapa? Thomas Alva Edison. Andai kata ini orang Islam, itu amal jariahnya hingga gak karu-karuan. Wong penemu lampu itu Thomas Alva Edison. Nah itu wong Islam itu kadang nek dijak maju. Jawabannya gak digawa mati ya Allah karim kasus. Dikira maca Quran tok ngono ta.
Wiritan tok ngono ta. Sis. Saiki salat tanpa kipas, tanpa AC. Wah, buyar masjid. Penemunya siapa? Saya nggak tahu. Ya, jadi orang Islam itu harus menguasai yang sama juga gitu. Nah kadang ya gitu. Dua lili. Wah itu negara sana maju, negara sana. Gak digawenang akhirat. Astagfirullah. Ini ngajinin nang endi, ngajinin nang endi. Wis kene si wasahe, si wasah. Wis, papa kono sing gawe internet cek wong kono lho. Internet itu kan bisa bayangin ya, dakwah bisa kemana-mana kan. Bisa dilihat siapapun kapan. Wah itu penemunya, saking penemunya itu ini Department of Defense-nya Amerika, Departemen Pertahanan Amerika, penemunya internet itu. Coba sing nemu wong Islam. Wow, itu amalnya enggak karu. Nah, itu guys, semangat lah kita itu. Saya sampai ya Allah ngobrolin teknologi jawabannya gak digawa mati, astagfirullah. Sampeyan ngaji nang endi teknologi gak digawa mati. Ya wis ngono, ngene ae wis. Mikrofon ini paten ono wis gak usah mik-mikan. Gak usah AC, gak usah kipas, gak usah lampu. Sajur. Nah gitu nggih. Bahwa semua itu ibadah. Semua itu ibadah, kita nggak usah khawatir. Ya Allah itu Rahman Rahim, rahmatnya luas ya. Yang bekerja di otomotif, Masya Allah ini saya ada kisah ini bagus sekali ya. Zaman dahulu tuh. Tapi kisah ini terjadi kalau nggak salah di Jepang. Jadi ada orang di hotel itu dulu kan kunci itu pakai kunci begini. Kalau sekarang kan sudah scan barcode, scan WiFi RFID. Tiap pagi itu ada orang yang cek kuncinya hotel. Satu. Petugas itu ngecek satu. Satu. Tiap pagi itu. Terus ditanya orang ini, Pak, ngapain sama ngerjain kayak gini? Ini kan pekerjaan remeh-temeh. Nah, dia bilang gitu. Yang ngomong. Kata bapak ini mengatakan, ketahuilah, kalau sampai kunci ini nggak bisa terbuka, lalu terjadi kebakaran, yang orang yang di dalam meninggal. Kalau dia ayah, keluarganya menangis. Kalau dia bos, perusahaannya menangis. Kalau dia orang yang berpengaruh, semuanya menangis. Kayak gitu teknologi. Maka pikiran kita juga harus sama. Montir sepeda, itu ibadah loh. Nek montir asal-asalan terus wongnya nobrok gitu. Wah, itu jangan diniati begitu. Niatilah ibadah. Ini orang kerja, orang ini, orang itu, maka saya jadi montir harus bagus. Nah, kayak gitu nih. Gak angger, nggak boleh. Itu ibadah. Ibadah bukan cuman muter aspek. Nah, itu guys, semua bernilai ibadah. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak netizen ketika diajak maju teknologi, gak digowo, mati. Astagfirullah. Lah ngaji nang di. Mala yatimul wajibu illa bihi, fahuwa wajib lil wasail hukmul maqasid. Nah, ingat ya. Hadis ke-17 bab roja atau hadis ke-429. Insyaallah ini Imam Nawawi hafal ya. Imam Nawawi itu hafal sampai hadisnya. Saya nggak hafal-hafal. Ya beda. Itu memang karunia Allah. Wan Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafira idza 'amila hasanatan وطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخل حسناته في الآخرة ويعقبه رزقه في الدنيا على طاعته وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة
وأما الكافر ويطعم يسأل دعاء عامل الله تعالى حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. Dari sahabat Anas bin Malik. Ini saya sering menceritakan Anas bin Malik itu, para ulama memuji ibunya Anas bin Malik. Karena sejak kecil Anas bin Malik itu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga beliau itu mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kehidupan sehari-harinya, bagaimana ini, bagaimana. Ya. Maka pendidikan anak, itu harus hati-hati. Dan beliau termasuk usianya sangat panjang, sekitar 94. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, ini yang sering kali juga ditanyakan orang-orang. Jika orang kafir melaksanakan kebaikan, ia diberi makanan di dunia. Sedangkan bagi orang beriman, Allah menyimpan kebaikannya di akhirat nanti dan tetap memberinya rezeki di dunia karena ketaatannya. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah tidak mendolimi seorang mukmin atas kebaikannya. Diberikannya kebaikan di dunia dan dibalasnya di akhirat. Sedangkan orang kafir, ia diberi makanan di dunia karena kebaikan yang dilakukannya. Hingga ketika sampai di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang dibalas untuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada pertanyaan-pertanyaan. Orang itu kan yang penting baik. Nggak penting agamanya apa. Nah, itu hubungan muamalah namanya. Ini harus dibedakan ya. Hubungan muamalah begitu. Terus pertanyaan berikutnya, emang kalau orang tidak beriman, nanti kebaikannya akan sia-sia? Tidak. Kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia ini. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi orang kafir berbuat amal baik tuh, menolong orang, kayak gitu. Apakah sia-sia? Tidak. Karena Allah memberi balasan di dunia ini. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Jadi bukannya sia-sia, enggak. Tapi dibalas oleh Allah di dunia ini. Karena sudah dibalas oleh Allah di dunia ini, maka orang tidak beriman di akhirat nanti yang nggak dapat apa. Nah begitu. Jadi bukan berarti Allah itu nggak sayang. Loh, Allah itu pengasih. Pengasih itu kemarin kita bahas lah. Salah satunya pendapat mengatakan pengasih itu azimur rahmah. Kasih sayang yang sangat besar di mana? Di dunia ini. Jadi kalau orang non muslim beramal dibalas oleh Allah, tetap dibalas di dunia ini. Nah gitu nih jawabannya. Tapi di akhirat nggak bisa. Karena syaratnya miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Nah, sedangkan orang beriman bagaimana? Orang beriman kebaikannya dibalas di dunia dan di akhirat. Dua tuh orang beriman. Cuman seringkali kita mengira balasan itu harus sesuai keinginan kita. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kadang kita nggak sadarnya begitu. Balasan harus sesuai keinginan kita. Dan saya kemarin mendengar podcast. Jadi podcast itu ada sekarang namanya earthing. Earthing itu kaki nempel di bumi ya. Kaki itu nempel di bumi. Nah, karena orang-orang barat itu kan
kemana-mana sepatuan. Termasuk di rumah kan orang barat itu sandalan ya. Enggak copot kayak kita kan copot ya. Orang gereja itu dicopot mana? Ya enggak dicopot ya. Muncullah konsep earthing. Itu menunjang kesehatan. Jadi kita ground. Jadi kalau kita berdoa kayak orang dahulu lah, saya cerita orang dahulu berdoa semoga sehat ya Allah. Mereka pekerjaannya adalah petani. Dan petani itu mesti nyemplung ke lumpur tuh kakinya. Nah, itu earthing sudah. Mereka jalan jauh. Jadi Allah memberi kesehatan itu dengan wasilah ya kerjaanmu jalan kayak gini ya. Kalau sekarang kan kita jalan tuh terpaksa ya. Kalau orang dulu jalan memang pekerjaannya. Nah kadang kita itu begitu ya, kita menginginkan harus sesuai keinginan saya. Bahwa namanya rezeki itu ya saya untung rupiah. Padahal rezeki itu banyak, kesehatan, Masya Allah kalau ngomong kesehatan ya. Nah, dengan baca cerita orang-orang, ada kemarin di ILC itu ada dokter sakit saraf di sini, dioperasi malah lumpuh. Padahal ini dokter umum. Ya Allah, saya itu sehat itu rezeki yang luar biasa. Teman kita sering menganggap rezeki itu harus sesuai keinginan saya. Kalau saya ingin uang ya uang. Padahal dengan sehat kita bisa mencari uang. Nah, kayak gitu ya. Jadi orang kafir tetap dibalas kebaikannya, tetap di dunia. Kalau orang beriman di dunia dan akhirat. Hanya saja memang, ini saya cerita sedikit, saya waktu kuliah itu banyak teman-teman yang Cina ya. Cina itu memang sinaune ya. Ya Allah, kuah bedulin ya. Arah-arah ikut dulin kan kuliah itu kan jam 9, nanti lanjut lagi jam 11. Kan kuliah itu kan nggak tentu gitu. Itu yang Cina-Cina itu. Wah, nang kelas buka buku. Wah, lanjane siji hasilnya rek. Lah sing kene dolen. Wes tongko. Terus bacem, jangan tahu bacem. Anak yang Cina ngerjain kita nyontoh. Itu nang ITS jenenge bacem. Wongane sampe ono taman baceman. Yo sejere. Masih ndonga ngene gak sinau yo. Gak iso, tapi emang ya beda ya. Beda asli beda. Jadi jenengan jangan iri ya, karena memang kerja kerasnya mereka ya begitu itu. Oh, saya tahu sendiri. Wah, sing liyane dolen iki buka buku. Wah, gitu. Ya kalau jenengan bisa begitu ya sama lah derajatnya lah. Ya bukan karena apa-apa gitu ya. Bukan karena kok kafir kok selalu dinaikkan derajatnya, enggak juga. Orang non muslim yang enggak semangat yo podo. Allah alam bisawab. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.